Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini Pesan yang Indah juga menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini dalam ibadah pertanyaan ataupun ibadah keluarga. Pesan yang indah bagi kita tertulis dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian dituliskan, saya bacakan untuk kita bersama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap tradisi yang ada di dunia ini menekankan arti pentingnya sebuah pernikahan. Walau banyak tradisi yang sangat fokus pada acara prosesi pemberkatan ataupun penyatuan dua insan itu sesuai tradisi yang sering juga dihubungkan dengan keyakinan. Tetapi banyak juga tradisi yang tidak terlalu fokus pada acara itu, tetapi sangat fokus pada jamuan-jamuan makan ataupun resepsi setelah pernikahan itu. Budaya Batak ataupun tradisi orang Batak saat ini sangat fokus pada keduanya. Acara pemberkatan ataupun prosesi penyatuan kedua insan yang kita sebutkan tadi dilanjutkan dengan jamuan makan ataupun sesuai tradisi, sesuai budaya, sesuai adat. Keduanya begitu penting sebenarnya. Walau dalam kenyataannya kita sering melihat bagi kita khususnya orang Batak terlalu fokus atau terlalu berpusat pada acara resepsi ataupun jamuan makan ataupun adat yang sering kita sebutkan, sehingga terkadang melupakan pentingnya acara prosesi pemberkatan ataupun penyatuan insan sesuai keyakinan yang kita miliki. Tentunya itu bisa diperbaiki. Jangan sampai lupa pentingnya acara penyatuan pemberkatan nikah sesuai keyakinan iman kepercayaan kita dengan tradisi, adat, budaya Batak yang kita jalani. Biarlah ada keseimbangan di antara kedua hal itu.
Dalam teks kita ini kita bertemu dengan tradisi orang Yahudi yang juga sangat menghargai atau sangat menghormati tradisi perjamuan perkawinan, tradisi pesta dalam acara pernikahan ataupun perkawinan sesuai yang diberitakan di dalam nats kita ini, yaitu perkawinan di Kana, di mana pada pesta itu, di mana pada jamuan itu Maria, Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Lalu yang menjadi fokus kita saat ini adalah suatu peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam pesta ini yang diberitakan oleh Yohanes. Tidak diberitakan dalam Injil yang lainnya, tetapi diberitakan dalam Injil Yohanes ini sebagai yang pertama yang dikerjakan Yesus tanda mujizat mengikuti tanda-tanda yang lainnya. Dalam pernikahan ini satu peristiwa terjadi di mana tuan rumah kekurangan anggur, dan hal itu diketahui oleh Maria ibu Yesus, dan ia datang meminta pertolongan kepada anaknya, kepada Tuhan Yesus. Tentunya ini sesuatu yang wajar, karena ia tahu anaknya, karena ia tahu Tuhan Yesus pasti mampu menolong, karena ia tahu siapa anaknya, dan ia tahu apa yang dapat diperbuat oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi aneh adalah ketika kita tahu apa yang dapat diperbuat seseorang, tetapi kita tidak datang kepadanya. Ketika kita tahu kehebatan, keistimewaan, keagungan, dan kemampuan seseorang, tetapi kita tidak meminta kepadanya. Ketika kita tahu Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, tetapi kita tidak datang kepadanya. Itu yang aneh. Tetapi Maria yang datang pada Yesus itu wajar saja, karena ia tahu Tuhan Yesus dapat berbuat sesuatu untuk pesta itu, untuk persoalan yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh tuan rumah yang mengadakan pesta perkawinan itu. Memang dalam teks ini Yesus terkesan menolak. Waktuku belum tiba disebutkan di sini. Tentu ini mengacu pada waktu Yesus dipermuliakan. Ini mengacu pada kematian Yesus, yang bagi Injil Yohanes adalah puncak pengabdian. Atau dalam Injil Yohanes, inilah saat yang terpenting, yaitu Yesus dimuliakan karena kematiannya, karena ia menyerahkan hidupnya untuk orang percaya. Saat itu belum tiba. Mengacu kepada saat itulah yang disebutkan Yesus dalam hal ini. Kita bisa baca di Yohanes pasal 19. Selanjutnya Maria pergi kepada pelayan. Sekali lagi menunjukkan betapa Maria sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Dan ia mengatakan kepada para pelayan seperti apa yang disebutkan di sini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kemudian selanjutnya Yesus melakukan peristiwa yang sungguh luar biasa, seperti apa yang disebutkan dalam teks kita ini. Air menjadi anggur, disaksikan oleh para pelayan. Dalam hal ini ada yang terlalu menekankan pada kesetiaan pelayan melakukan yang diperintahkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa pelayan dalam pesta berkewajiban melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka bukan soal ketaatan pelayan itu, tetapi soal perintah Maria yang mengatakan, "Lakukanlah seperti apa yang ia katakan kepadamu." Perintah itu begitu kuat. Pesan itu begitu kuat. Pesan itu seharusnya mencuri dalam tanda kutip perhatian kita, untuk memahami setiap orang yang melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk dilakukan, ada hal yang luar biasa akan terjadi. Ada peristiwa yang luar biasa akan terjadi. Bukan soal pelayan yang menaati perintah Yesus, tetapi soal Maria yang sungguh-sungguh mengetahui ketika orang menaati perkataan Yesus, ada hal yang luar biasa akan terjadi.
Dan pelayan itu pun melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tentu di kemudian hari, walau tidak disebutkan di sini, pelayan ini akan menjadi saksi air menjadi anggur. Namun bisa kita sebutkan pada saat itu mereka melakukannya bukanlah karena keyakinan atau pengenalan akan Yesus Kristus. Namun sekarang bagi kita yang sudah tahu dan mengenal Kristus dan percaya kepadanya, kita memahami dan menerima bahwa setiap perkataan Yesus yang kita turuti, yang kita taati, yang kita hidupi akan melahirkan mukjizat, akan melahirkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Walau pemahaman kita terhadap mukjizat juga harus selalu dibaharui. Seperti apa yang sering kita sebutkan, berbahagialah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan Yesus dan melakukannya. Dalam peristiwa ini jangan selalu fokus pada keajaiban itu sendiri, air menjadi anggur. Kita juga bisa melihat kembali pada tradisi tadi, ketika hal itu terjadi dan seluruh tamu mengetahui bahwa tuan rumah kekurangan anggur, ada rasa malu yang mereka akan tanggung. Dan bukan sekedar pada saat itu, tetapi di sepanjang perkawinan mereka. Itulah pentingnya bagi mereka jamuan pernikahan. Bagi kita saat ini, selalu ada yang kurang memang di dalam pesta. Selalu ada yang kurang di dalam jamuan-jamuan. Dan terkadang itu menjadi viral. Tetapi viral ataupun dibicarakan banyak orang paling dalam batasan waktu tertentu. Tetapi bagi orang Yahudi, itu menjadi satu dalam bahasa Batak tihas ataupun cacat dalam perkawinan mereka. Maka ketika kita melihat lebih dalam lagi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita dapat mengambil kesimpulan semuanya itu adalah karena belas kasihan. Ia telah menyelamatkan sebuah pesta bagi sang tuan rumah. Ia telah membuat pesta itu berkesan bagi setiap orang dan diingat oleh setiap orang. Walau tidak semua mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah yang melakukan perbuatan itu. Tetapi Yohanes mencatat di sini hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dalam Injil Yohanes, mukjizat memang diterjemahkan dengan tanda. Namun yang paling penting bagi kita, ketika Yesus melakukan tanda mukjizat ini, kita dapat memahami ada rasa belas kasihan, keprihatinan, kasih persaudaraan yang ada di dalam dirinya. Dan itu ia berikan bagi semua orang. Jika ada yang menyebutkan yang berpesta ini masih memiliki kaitan dengan Tuhan Yesus secara family, keluarga, itu membuktikan bahwa Maria dan Yesus diundang, oke-oke saja. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus akan menolong, memperhatikan penderitaan, pergumulan, apa yang dialami setiap orang karena belas kasihan yang ada di dalam dirinya. Maka pesan yang indah bagi kita dalam teks ini, apa yang disebutkan Maria menjadi fokus bagi kita. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus pada kita hari ini. Apa yang dikatakan Yesus kepada kita dari setiap firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Dari khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Lakukanlah itu. Amin.